Lord Boromir memutuskan untuk menyerah setelah satu kata dariku. Meskipun kedua pria sebelumnya yang pernah dikunjunginya patuh, adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa orang terakhir akan sama. Jadi ini putra menteri luar negeri. Regis menatap dingin pemuda itu, tetapi dia tampak santai. Jadi, Anda memperingatkan saya untuk menjauh dari putri Anda karena saya tidak memenuhi standarnya, Yang Mulia? Meskipun wajah pemuda itu tampak sangat tampan, dia masih kurang dibandingkan dengan penampilan Jubelian. Ya, kata Regis. Meski menjawab dengan lugas, pemuda itu berhasil tetap tenang. Ya, memang benar bahwa dia lebih baik dari semua wanita lainnya. Meski Regis setuju dengannya, bukan berarti dia setuju dengan Jubelian berhubungan dengan pemuda itu. Sudah kukatakan dengan jelas agar kau tidak mendekati putriku, Ronald Herman Crocus. Setelah memberikan peringatan terakhir ini, dia berdiri. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, dia juga ada dalam daftar calon pasangan. Sang Duk bertekad untuk memperbaiki hal yang telah mengganggunya akhir-akhir ini dan bersiap untuk pulang guna melakukannya. Sebaiknya Anda segera berubah pikiran, Duk. Putrimu pasti akan mencintaiku. Menanggapi kata-kata sombongnya, Regis berbalik dan menatap pemuda itu. Matanya tertunduk saat membayangkan sifat-sifat baik Mikael di wajah pemuda itu. Apakah kau benar-benar berpikir putriku akan menyukai orang rendahan sepertimu? Pemuda itu mencoba untuk tetap tenang, tetapi tiba-tiba ia kesulitan bernafas karena aura yang menindas dari makhluk transenden yang tak terkendali itu. Apakah aura ini milik Duk Florian? Sepertinya pemuda itu telah mendorong sang Duk terlalu jauh. Dengan menunjukkan ketertarikan pada putrinya, ia ingin membawa pahlawan kekaisaran itu ke pihaknya demi kebaikan keluarganya. Meskipun ia mencoba membuat pertemuan mereka berkesan, itu malah menjadi bumerang. Aku telah bertemu banyak orang sepertimu, kaum oportunis yang memperlakukan orang lain seperti alat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kata sang Duk. Sejak kecil, pemuda itu diajari oleh ayahnya, Menteri Luar Negeri, untuk tidak pernah menyerah. Ia belajar untuk tidak menjadi orang pertama yang melepaskan tatapan, untuk bersikap santai dalam situasi tegang, dan untuk selalu percaya diri dan tidak takut. Namun, meskipun sudah berlatih selama bertahun-tahun, pemuda itu merasa takut dengan tatapan dingin Duk Florian. Apakah putriku tampak mudah bagimu? Tanyanya. Saya minta maaf. Ketika dia berhasil meminta maaf, energi tak kasat mata sang Duk mengendurkan cengkramannya pada pemuda itu. Dia menatapnya dengan dingin. Satu kesalahan saja sudah cukup. Regis bergumam pelan. Kemudian dia meninggalkan pemuda itu dengan mata birunya yang dipenuhi kepahitan. Setelah dia pergi tanpa sepatah kata pun terakhir kali, aku merasa gelisah karena tidak memberinya biaya perjalanan. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku saat dia mengambil uang itu. Aku tidak perlu khawatir dia akan kelaparan untuk saat ini. Pikirku lega. Aku tidak suka jika orang lain tidak makan dengan benar. Jadi aku merasa tidak enak jika membayangkan dia kelaparan di luar. Mungkin karena aku sering kelaparan di kehidupanku sebelumnya karena keadaanku yang miskin. Atau mungkin karena aku merasa dekat dengan pria ini yang telah tinggal di kamarku selama beberapa hari. Ya, aku sudah memberinya cara untuk membalas budiku agar dia tidak merasa bersalah. Seharusnya itu tidak apa-apa. Meskipun aku telah menyuruhnya untuk membantuku jika aku membutuhkannya, itu hanyalah permintaan kosong. Sebagai seorang wanita bangsawan, aku tidak perlu meminta bantuan orang biasa. Aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku mengguruinya. Sekarang, aku harus menyelesaikan akar permasalahanku. Sebelum aku meminta Geraldine menjadi partnerku untuk jamuan makan,
Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan radian. Bagaimana ini bisa menjadi begitu kacau? Pikirku. Kancing manset yang kubeli untuk ayahku terbuat dari berlian biru, batu permata yang langka dan berharga, yang dibuat dengan desain yang unik, karena para bangsawan cenderung menghindari barang-barang yang memiliki desain yang sama. Jadi wajar saja jika rumor itu menjadi tidak terkendali, karena aku masih menyimpan perhiasan mahal itu. Aku perlu mencari bukti untuk membela diri. Namun, terlepas dari tekadku, aku tidak dapat memikirkan apapun dan mulai merasa tidak berdaya. Saat rasa sakit yang tumpul mulai menjalar di kepalaku, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benakku. Oh iya, aku harus melakukannya. Tidak ada salahnya mencoba ide ini, meskipun aku tidak yakin akan berhasil. Aku memanggil Marilyn. Saat ayahku kembali, katakan padanya bahwa aku ingin menemuinya. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padanya, kataku. Matahari belum terbenam saat Regis kembali, berkat efisiensinya dalam menangani berbagai hal. Makan malam biasanya pukul 7 lewat, jadi dia masih punya waktu luang. Untungnya aku tidak terlambat. Ia lega bisa makan malam bersama putrinya. Regis menyerahkan mantelnya kepada Derek dan memerintahkan. Para pria dalam daftar calon pasangan itu tidak ada yang memenuhi standar. Buat ulang. Derek mendesah. Saya memilih dari keluarga bangsawan yang pangkatnya lebih tinggi dari Marquis. Jika saya harus menyingkirkan lebih banyak pria dari daftar, tidak akan banyak yang tersisa. Meski tidak senang, Derek menjawab dengan nada yang tegas. Baik tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Jika memungkinkan, carilah kandidat yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam kalangan bangsawan, mencari seseorang yang berkarakter baik bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Meski merasa tak berdaya, Derek mengangguk tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas. Saya akan melakukan seperti yang diperintahkan, katanya. Beritahu aku kalau sudah waktunya makan malam. Derek berbalik, lalu berhenti seolah baru saja mengingat sesuatu. Oh, Lady bilang dia punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda, Tuan. Memberikan sesuatu? Sang Duk menoleh ke arahnya dan membelalakan matanya karena tak percaya. Baiklah, katakan padanya bahwa kita bisa minum teh sebelum makan malam. Saya akan memberitahu Lady. Ketika Derek pergi, Regis melirik jam. Sekarang pukul 4.30 sore. Waktu minum teh biasanya sekitar pukul 5 sore. Jadi masih ada waktu 30 menit sebelum itu. Aku masih harus menunggu beberapa saat. Ia mendesah pelan, lalu menatap kertas di mejanya. Ada banyak nama yang tertulis di bawah judul calon pasangan nikah. Di antara mereka ada bangsawan asing, bangsawan berpangkat tinggi, dan pria terhormat dari kalangan atas. Kecuali beberapa nama, sebagian besar telah dicoret. Regis memusatkan pandangannya pada nama yang tidak diberi tanda, Ronald Herman Crocus. Ia mengambil penanya dan mencoret namanya sebelum mempelajari daftar itu sambil mendesah. Tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi semua persyaratan putriku. Pria terkaya, ternama, dan terkompeten yang ada. Regis merenung sejenak, lalu melihat nama yang dilingkari di daftar itu. Itu adalah satu-satunya muridnya dan satu-satunya penerus tahta keluarga kekaisaran, Maximilian. Sekarang, setelah kupikir-pikir, dialah satu-satunya pria yang memenuhi semua persyaratannya. Awalnya dia bermaksud mencoretnya, tetapi secara tidak sengaja membuatnya tampak seperti tanda persetujuan. Regis terkekeh pelan atas kesalahannya ini selama beberapa saat, lalu mengerutkan alisnya. Putriku lebih dari yang pantas didapatkan pria licik ini. Saat dia bersiap mencoret namanya, suara Derek terdengar dari luar pintu. Sudah waktunya minum teh dengan Lady, Tuan. Oh, sudah waktunya. Regis akhirnya meninggalkan kantornya tanpa mencoret nama itu. Ketika aku tiba di ruang tamu, ayahku sudah duduk. Duduk, katanya. Iya, ayah. Aku duduk di depannya dan dengan sengaja berusaha bersikap ramah. Aku senang bisa minum teh bersama ayah.
Meskipun dalam hati aku merasa tidak suka, aku menyanjungnya karena suatu alasan. Aku harus bisa membuatnya memakai kancing manset ini. Rumor Radian menjadi kredibel karena keberadaan kancing manset ini tidak diketahui. Jadi kesalahpahaman ini hanya bisa diselesaikan jika ayahku memakainya di depan umum. Namun, ada hal lain yang mengganggu pikiranku. Ayah lebih sering di rumah akhir-akhir ini, kataku. Dia mengangguk. Karena aku sudah berjanji, katanya samar-samar. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah dia janjikan atau kepada siapa dia berjanji, kehadirannya yang sering di rumah hanya akan membuat hidupku semakin sulit. Jika dia terus bersikap seperti ini, rencanaku akan... Pokoknya, aku harus membujuknya untuk memakai ini dulu. Jika aku bisa membuat ayahku memakai kancing manset dan mengunjungi tempat ramai seperti Istana Kekaisaran, rumor itu akan segera berakhir. Aku mendengar bahwa ada upaya pembunuhan di Istana Kekaisaran. Apakah semua orang baik-baik saja? Tanyaku. Kau tidak perlu repot dengan hal-hal seperti itu, kata ayahku dingin. Biasanya aku akan tersinggung dengan nada bicaranya dan berhenti bicara. Tetapi aku punya tujuan penting yang harus kucapai hari ini. Aku hanya khawatir jika ayah tinggal di rumah terlalu lama, Istana Kekaisaran tidak akan seaman dulu. Bagaimanapun juga, ayah adalah pendekar pedang terkuat di Kekaisaran. Aku mengerti jika ayah sangat dibutuhkan di sana. Saat aku sedang sibuk menyanjungnya, dia tiba-tiba berkata, aku berencana untuk pensiun tahun ini. Apa? Pensiun? Aku terkejut karena dia masih relatif muda untuk memikirkan hal itu. Kalau begitu, rencanaku tidak akan berhasil. Kalau dia berencana hidup menyendiri setelah pensiun, aku harus bisa meyakinkannya untuk pergi ke acara sosial dan memakai kancing manset ini. Tapi aku tidak pernah melihat ayahku menghadiri pesta. Dalam novel, Sang Duk bahkan tidak menghadiri pesta debutan putrinya. Ideku hampir mustahil. Tetapi, meskipun aku ingin membujuknya, dia memotong pembicaraanku. Aku sudah memikirkannya sejak lama, jadi jangan coba-coba meyakinkanku. Dia tampak memperingatkanku untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Jadi, aku mengalah. Aku khawatir dia tidak akan mau memakai kancing manset itu jika aku menyinggung perasaannya lebih jauh. Baiklah, baguslah kalau ayah akan lebih sering di rumah. Tetapi tinggal di rumah sepanjang waktu bisa membosankan. Ayah harus mempertimbangkan untuk menghadiri acara sosial untuk menyegarkan diri sesekali, kataku riang sambil tersenyum paksa. Alih-alih menjawab ajakanku yang halus, dia mengangguk sedikit. Sepertinya dia tidak sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberinya liontin dan kancing mansetnya. Ini liontin yang ayah tinggalkan di perpustakaan beberapa waktu lalu. Aku memberikan benda itu kepadanya, yang diterimanya tanpa ekspresi. Jadi selama ini benda itu ada di tanganmu, katanya acuh tak acuh. Aku sempat penasaran apakah dia tahu bahwa dia salah menaruhnya. Tetapi pikiran itu sirna ketika aku menyadari bahwa tanggapannya wajar saja, mengingat kepribadiannya yang datar. Dia mungkin akan menerima hadiah itu dengan cara yang sama. Tanpa berharap banyak, aku memberinya kotak yang berisi kancing manset itu. Ini juga. Ayahku menatap kotak itu dengan melotot dan bertanya, apa? Ini? Suaranya mengandung sedikit keraguan yang tidak seperti biasanya. Ini hadiah, kataku sebelum dia sempat berkomentar lebih jauh, kalau dia menganggapnya sesuatu yang aneh. Ayah boleh membukanya. Dia membuka kotak itu tanpa suara dan melakukan apa yang kukatakan. Ketika dia melihat kancing mansetnya, matanya terbelalak. Dia tetap diam, jadi kukira dia tidak begitu suka dengan hadiahku. Ya, tidak masalah, karena aku memang sudah menduga reaksi ini. Aku teringat pada ayah saat aku pergi berbelanja baru-baru ini. Aku membeli ini karena kupikir ini akan cocok untukmu. Aku menambahkan sambil tertawa santai dan dia mengangguk. Wah, aku senang dia menerima hadiah itu. Kalau dia menolaknya, aku berencana memberikannya pada Geraldine. Geraldine bukan sekedar pengikut atau kepala kesatria Floyen. Dia juga sepupuku dari pihak ibuku.
Karena adat istiadatnya adalah memberikan kancing manset kepada anggota keluarga dan kekasih, dia adalah pilihan yang paling cocok selain ayahku. Karena itu akan membuktikan bahwa aku telah membelinya untuk tujuan platonis. Dia juga harus muncul di perjamuan Rose sebagai pasanganku. Melakukan hal itu akan menyiratkan bahwa aku masih merawat hatiku yang terluka dan tidak berniat berkencan dengan orang lain saat ini. Dalam skenario ini, ayahku tidak akan bisa memaksaku untuk bertemu seseorang dalam daftar calon pasangan. Masyarakat kelas atas biasanya terobsesi dengan penampilan. Jadi, jika orang tahu bahwa ayahku mengatur kencan buta untuk putrinya yang masih patah hati, dia akan dikritik. Rencana ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mengenai daftar pernikahan, serta rumor-rumor yang sedang beredar. Tentang pasanganku, aku terdiam, tetapi ayahku mengangguk agar aku melanjutkan. Aku tahu kau sangat sibuk, ayah. Tetapi untuk jamuan makan besok, aku ingin bertanya apakah aku boleh meminjam Geraldine, bawahan sekaligus keponakan kesayangannya. Tetapi suara rendah ayahku memotong pembicaraanku. Baiklah, apakah kamu tahu apa yang akan aku katakan? Meskipun aku bingung, aku memutuskan untuk tidak mempertanyakan keputusannya, takut kalau dia berubah pikiran. Sekarang, setelah aku mendapatkan izin dari ayahku, aku perlu meminta Geraldine untuk pergi ke pesta bersamaku. Segalanya berjalan semulus yang kurencanakan. Aku mengambil kue Madeleine dan hendak menggigitnya ketika ayahku tiba-tiba menatapku dan berkata, "Karena itu keinginanmu, aku akan menemanimu ke pesta." Aku menjatuhkan Madeleine yang ada di tanganku. "Itu bukan bagian dari rencanaku, ayah."